Selamat datang di 30 Days Challenge ya. Selesai skripsi dalam 30 hari bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Ayo para pejuang skripsi, mana suaranya? Woi 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 woi, semangat ya. Baik. Nah, kali ini di video hari keempat ya. Kalau yang belum menonton, silahkan tonton video hari pertama, kedua, ketiga. Di hari keempat ini ya, saya ingin menyampaikan tentang hal penting, yaitu pembuatan literatur review atau tinjauan pustaka yang biasanya ada di bab 2 ya. Kalau sistematika skripsi kamu biasanya bab 1-nya pendahuluan, 2 literatur review atau tinjauan pustaka, bab 3-nya metode, bab 4-nya mulai pembahasan, bab 5-nya kesimpulan. Saya bikin yang simple gitu ya. Tetapi masing-masing kampus punya aturan sendiri, seringkali sistematikanya berbeda-beda. Saran saya cek sekali lagi aturan-aturan di kampus kamu seperti apa. Ada juga yang model pembuatannya adalah mengikuti artikel ilmiah. Jadi bab 1, 2, 3 dimampatkan dalam satu bab ya, dalam pendahuluan begitu ya. Nah, di situ semuanya ada ya, fenomena, kemudian ada permasalahan, pertanyaan penelitian, bahkan literatur review singkat ya, state of the art dari kajian kamu itu ada di situ. Baru kemudian yang paling banyak, paling besar porsinya adalah terkait dengan pembahasannya atau analisisnya atau diskusinya. Baru bagian kecil kemudian adalah kesimpulan. Baik, ini saya katakan di hari keempat, ini saya berikan 2 hari ya, khusus hari keempat dan kelima untuk membuat literatur review. Sekaligus saya bahas gitu ya, karena pembuatan literatur review ini prosesnya relatif panjang. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa yang harus diketahui dalam pembuatan literatur review atau yang harus diperhatikan? Pertama, itu adalah kita harus mapping dulu apa yang kita tahu atau literatur terdahulu terkait dengan topik kita. Itu mapping ya. Kumpulin dari jurnal-jurnal yang bagus, artikel-artikel ilmiah yang bagus, dari jurnal-jurnal internasional bereputasi dengan kuartil tinggi atau berimpact faktor tinggi ya. Saya sudah banyak sampaikan di video yang lain tentang bagaimana mencari literatur review atau jurnal-jurnal yang baik. Kemudian dari situ kamu harus mengumpulkan artikel-artikelnya, mappingkan, mengelompokkan ya, kemudian mencari ya apakah ada gap atau inkonsistensi di antara literatur itu dari yang kamu kumpulkan itu. Tentu mengumpulkannya sesuai dengan topik ya. Nah, dari situ kita akan tahu di mana sebenarnya posisi dari penelitian kita ya. Misalnya sudah kumpulkan punya topiknya, kamu lihat literatur terdahulu, nah terus kamu positioningnya di mana dari penelitian ini gitu, ngikutin kelompok yang A katakanlah, atau kelompok yang B katakanlah. Nah, saya juga ada video khusus tentang pembuatan literatur review ini ya, silahkan kamu cek. Nah, ingat hal berikutnya yang kamu harus pahami, literatur review itu bukan kumpulan tulisan ya, yang kamu ringkas, kamu kumpulkan, kemudian di jembreng gitu ya, cuma dituliskan ya, menurut A buku ini atau artikel ini gimana, terus buku berikutnya tulisannya apa, findingsnya apa, bukan begitu ya, tapi merupakan suatu review kritis. Bagaimana antara kumpulan artikel tadi atau dari buku katakanlah, findingsnya apa, nah terkait dengan topik penelitian itu bagaimana kemudian hubungannya, reviewnya, apakah penelitian sebelumnya mengatakan X misalnya, penelitian setelahnya mengatakan Y misalnya. Nah, kok ini ada perdebatan? Nah, kenapa terjadi perdebatan dan selanjutnya? Nah, ini yang perlu dibuat ya. Jadi selalu harus mengaitkan dengan topik penelitian. Nah, yang berikutnya juga literatur review itu harus komprehensif ya, bukan parsial. Jadi harus menyeluruh gitu. Kalau tentang topik penelitian kamu itu, katakanlah kamu ambil kasus tertentu ya. Misalnya sekarang pasca pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ya, alhamdulillah udah selesai, mengarah ke endemik. Apa misalnya kamu ingin tahu? Dampak COVID-19 sekarang udah mulai banyak, bahkan udah banyak artikel-artikel yang menulis tentang itu. Nah, kamu ingin lihat yang komprehensif. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya parsial saja dari dampak COVID-19 misalnya begitu. Dan kemudian di sini kamu juga menggunakan teori ya, teori yang akan kamu pakai untuk menjadi cara melihat ya, membedah ya, mengiris ya dari penelitian kamu ya. Saya selalu mengatakan teori itu kacamata. Teori A untuk melihat topik tertentu pasti dia sudut pandangnya A.
teori B yang untuk melihat topik yang sama pasti dia menggunakan sudut pandang B. Nah, ini tentukan teori mana yang akan kamu gunakan. Nah, berdasarkan literatur-literatur yang sudah kamu kumpulkan itu. Tentu teori ini kamu pilih untuk tujuan tertentu, bukan? Nah, ini kamu harus tahu. Saya sangat menyarankan cukup gunakan satu teori saja, sehingga teori itu kamu pahami dengan baik. Yang penting kamu pahami dengan betul, kamu juga bisa menyampaikan dengan betul. Misalnya kalau yang dengan pendekatannya kuantitatif, teorinya kamu buat operasionalisasinya gitu ya, dari teori dan konsep itu kamu turunkan dalam variabel, ya, dimensi, indikator dan lain sebagainya. Nah, itu bisa sebagai salah satu pilihan, ya. Kalau mau mengaitkan, mensintesakan teori, mungkin nanti buat master saja ya, untuk program pasca sarjana. Dan ingat, literatur review ini yaitu memberikan kerangka dari penelitian kamu secara menyeluruh. Nah, yang jadi membedakan dengan penelitian-penelitian yang lain. Nah, jadi itu adalah fungsi dari literatur review. Nah, itu ada beberapa hal ya yang harus kamu ketahui terkait dengan literatur review. Saya gunakan ini challenge untuk hari keempat dan kelima karena tidak mudah juga ya. Kamu cari, kumpulkan dulu. Sekarang kamu cek lagi dari apa-apa yang sudah saya katakan tadi, tahapan penelitian kamu, skripsi kamu sampai mana. Cek apakah sudah mengikuti atau memenuhi beberapa kriteria yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau belum, kalau masih reviewnya kumpulan tulisan saja ya, tapi tidak melihat ada interaksi atau tidak, saya selalu mengatakan tidak ada komunikasi, tidak ada bicara satu sama lain gitu ya dalam literatur itu gitu ya, sehingga tidak menarik. Nah, berarti kamu harus buat lagi. Coba saya berikan waktu challenge ini 2 hari gitu ya. Nah, selain itu juga kamu bisa mengumpulkan literatur-literatur tambahan kalau memang literatur sebelumnya itu masih tidak cukup. Untuk skripsi mungkin tidak terlalu banyak-banyak ya. Memang semakin banyak semakin bagus, tapi untuk skripsi kadarnya kita jangan terlalu berlebihan deh ya. Mungkin 30 ya literatur review yang terkini ya, yang komprehensif, yang empirik gitu ya, yang dari jurnal-jurnal, dari artikel ilmiah, dari jurnal internasional bereputasi atau jurnal terakreditasi SINTA yang tinggi gitu ya. Ya, silahkan gunakan itu. Ya 30-an lah. Kalau kamu bagus mau bikin 50 oke. Tapi maksimal menurut saya yang pas di antara itu adalah 20-30, tapi yang terkini ya cukup gitu, spesifik terkait dengan topik penelitian kamu. Ingat ya, pilih yang benar-benar spesifik terkait dengan topik penelitian kamu. Dan 3 tahun terakhir atau maksimal 5 tahun terakhir deh. Ya, karena itu adalah ilmu berkembang terus kan, cepat banget berkembangnya kan. Nah, nanti kalau udah lebih dari itu obsolete. Kalau untuk yang literatur yang klasik silahkan juga, nggak apa-apa gunakan yang terdahulu ya, tapi jangan banyak-banyak. Sekali lagi tergantung dengan disiplin kamu apa gitu. Kalau disiplin kamu sejarah ya mungkin banyak literatur yang memang bahan-bahannya itu ya literatur dengan kurun waktu yang sudah sangat lama. Oke, semoga bermanfaat ya. Ingat 2 hari susun literatur review ya, kemudian nanti selama 1 minggu lengkap sudah ya bab 1, 2, 3, sehingga nanti pada minggu berikutnya kamu mulai untuk mungkin mencari data, kemudian menganalisis data. Oke, semoga bermanfaat. Semangat buat kamu. Ingat bahwa kamu bisa menyelesaikan skripsi. Pasti ya. 1 lembar 1 hari, 30 hari 30 lembar skripsi cukup. Nah, jangan lupa ya, ikuti arahan pembimbing kamu juga. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Challenge akan membahas lebih detail pada hari kelima terkait dengan literatur review. Sampai ketemu lagi. Sukses buat kamu.